Wilayah Kabupaten Cianjur dikenal dan lekat dengan Pameongaos, Mamaos, dan Mainpo. Luas wilayah 350-148 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 2.138.465 jiwa. Secara administratif, pemerintah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 32 kecamatan dengan batas-batas administratif. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Secara geografis, Kabupaten Cianjur dapat dibedakan dalam 3 wilayah pembangunan, yaitu wilayah utara, tengah, dan wilayah selatan. Lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 52% dan sektor perdagangan sekitar 23%. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur sekitar 42,80%, yang disusul dengan sektor perdagangan sekitar 24,62%. Sebagai daerah agraris yang pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swasembada padi, di mana produksi per tahun sekitar 625.000 ton, dan dari jumlah sebesar itu telah dikurangi kebutuhan konsumsi lokal dan benih. Produksi pertanian padi terdapat hampir di seluruh wilayah Cianjur. Berada di kawasan beriklim tropis, wilayah Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh, dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa, dan buah-buahan. Sementara di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa, serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain objek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi. Anda masih bersama kami di debat terbuka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2020. Dan pada segmen ini, setiap pasangan calon akan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon lainnya sesuai tema debat kita kali ini, yakni peningkatan indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan dan kemajuan Cianjur yang bebas COVID-19 serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Setelahnya, pemberi pertanyaan akan diberi kesempatan untuk mengomentari jawaban yang diberikan. Waktu yang diberikan untuk bertanya adalah 45 detik, jadi waktunya 45 detik saja ya Pak. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik waktunya agar pertanyaannya bisa disampaikan dengan jelas. Sementara waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Lalu untuk menyampaikan komentar adalah nantinya waktunya 1 menit. Diharapkan pertanyaan tetap dalam jalur yang diperbolehkan. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilahkan untuk memulai sesi ini dengan menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Toha, mengenai program prioritas Cianjur, tertata ada pemberian program dana KRT-an 100.000 per jiwa. Artinya ketika Pak Toha terpilih harus ada alokasi anggaran sejumlah 2.292.336 jiwa penduduk dikalikan dengan 100.000 berarti ada 229.236.600.000 itu dalam 1 bulan. Kalau dikalikan dalam 12 bulan berarti itu 2,7 triliun. Sedangkan kemampuan PAD Cianjur hanya 669 miliar. Mohon penjelasannya Pak. Duit dari mana itu? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Oting yang sudah memberikan peluang saya untuk menjelaskan gitu ya. Bahwa program dana bantuan KRT-an berbasis jumlah jiwa yang 100.000 per jiwa itu, data terakhir semester 1 penduduk Cianjur itu adalah 2,3 juta. Jadi 2,3 juta. Artinya apa? Artinya kalau kita kali 100.000, artinya 230 miliar Pak. Ya, 230 miliar.
Nah oleh karenanya kalau tadi berkaitan dengan PAD, ya, PAD kita itu 600 ya, 600 miliar, ya masih jauh Pak. Ya. Bahkan kami komitmennya selain untuk membangun kewirausahaan di fokus dana KRT-an ini, itu untuk insentif para RT RW itu tidak terganggu, silakan itu aman itu. Tapi jangan mengganggu kepada program yang berbasis perekonomian ini kuncinya. Karena kita fokus untuk RPJP ini perekonomian. Maka di sana penguatan dana yang berbasis ke RT-an 100 ribu per jiwa, sehingga ada rasa keadilan di tingkat KRT-an itu, tidak flat 15 juta ya, tidak, tapi kita berhitung berapa jumlah jiwa yang ada di tingkat KRT-an. Kalau jumlah jiwanya ada 200 orang, 200 jiwa mulai dari balita sampai ya itu berarti 20 juta, lebih besar dari 15 juta ya. Oleh karenanya kami yakin dengan program ini akan mengungkit daya beli masyarakat, ini akan mengungkit perekonomian Kabupaten Cianjur. Komitmen kami Cianjur. Baik, terima Kabupaten kasih, waktu Wirausaha. sudah habis Pak. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bisa memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktunya sama 45 detik, dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk nomor urut 3 Pak Haji Herman. Bagaimana tanggapan Bapak Haji Herman mengenai netralitas ASN dari mulai kepala dinas sampai eselon 2, 3 dan 4 atau kepala desa? Apakah ada himbauan dan instruksi dari Bapak atau tidak untuk memilih salah satu paslon? Serta apakah selama Bapak kampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak? Karena berdasarkan laporan dari tim kami, masalah dana desa, BLT, PKH, BPNP itu merupakan dana pusat yang siapapun bupatinya itu kan ada. Tapi ada yang mengklaim katanya kalau tidak memilih BHS ini akan dicoret. Nah itu mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haji Oting, senior saya. Netralitas ASN pada saat saya menjelang cuti, saya panggil semua ASN dan kita rapat. Membuat kesepakatan. Pada saat itu saya juga mengundang Banwaslu, sehingga saya perintahkan kepada ASN seluruhnya agar melaksanakan netralitas dalam pemilihan pilkada ini. Walaupun mereka ini ASN berhak untuk memilih siapapun. Kemudian juga mengenai dana-dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Ini sudah kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun tentunya kami terus berupaya bahwa masyarakat Cianjur ini agar menerima bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Karena apa? Masih banyak warga masyarakat Cianjur yang masih serba kekurangan. Tentunya menangani kemasyarakat miskin ini bukan hanya satu titik saja, harus dikeroyok bersama-sama, baik dari infrastrukturnya, rumahnya, dan juga untuk sembakonya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bisa memberikan pertanyaan. Untuk pasangan calon nomor urut 4, waktunya masih sama Pak, 45 detik, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kang Lepi, mengenai kemajuan daerah, pertanyaan kami ke Kang Lepi, apa saja yang dilakukan oleh Pak Lepi selama menjadi anggota DPRD Dapil 4 Cianjur Selatan selama 2 periode lebih? Karena fakta di lapangan banyak masyarakat Cianjur Selatan yang merasa dianaktidikan mengenai tidak meratanya pembangunan di daerah Cianjur Selatan, lemahnya fungsi dewan, dan untuk diketahui bahwa kami pasangan nomor urut 2 jika terpilih akan mewujudkan DOB Cianjur Selatan dan DOB Kota Cipanas. Untuk itu Kang Lepi tidak ada, padahal Kang Lepi orang Cianjur Selatan, kenapa tidak mau dipisahkan? Untuk itu mohon penjelasan mengenai peran fungsi Kang Lepi selama menjadi anggota Dewan di dalam memajukan daerah Cianjur Selatan. Kang Lepi, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 4 bisa menyampaikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, negara kita ini sistem presidensial yang dimana kekuasaan itu lebih lebar adanya di eksekutif. Legislatif hanya memiliki kewenangan yang pertama penganggaran, kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah pengawasan. Di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, saya adalah inisiator pembuatan Raperda penyelenggaraan pendidikan yang selama Bapak jadi kepala dinas Perbupnya tidak Bapak terbitkan. Yang kedua, saya juga sebagai anggota DPRD adalah penggagas Raperda tentang LP2B untuk melindungi kawasan pertanian di Kabupaten Cianjur terhadap arus derasnya proses industrialisasi yang dibangun di kawasan pertanian, yang sayangnya juga sampai hari ini oleh Bapak Herman belum diterbitkan Perbupnya. Yang ketiga, dalam konteks penganggaran, seperti diketahui oleh Pak Haji Oting bahwa Cianjur ini wilayah pembangunan terbagi ke dalam 3, dan wilayah Cianjur Selatan merupakan salah satu wilayah pembangunan yang tertinggal dibanding dengan wilayah utara dan wilayah Cianjur Tengah. Saya termasuk orang Cianjur Selatan yang menginisiasi dan saya menjadi ketua Pansus Pemekaran Cianjur Selatan. Kami membuat Pansus Pemekaran Cianjur Selatan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Cianjur yang tidak memperdulikan kemajuan Cianjur Selatan. Tentu saya sebagai asli putra daerah Cianjur Selatan memiliki kepentingan untuk terus memajukan Cianjur Selatan dan Cianjur secara umumnya, dan terutama soal-soal pembangunan di Baik, terima Kabupaten kasih, waktunya Cianjur sudah Selatan. habis, Pak. Ya, pasangan calon nomor urut 1, 3, dan juga 4 sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan komentar dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan Pak. Untuk Kang Levi ini memang ada Perda Inisiatif Dewan untuk memajukan dari Dinas Pendidikan. Itu Perda itu untuk mempercepat pendidikan itu inisiatif Dewan. Tapi kenapa pada saat Pak Haji Herman mencabut kembali Dewan menyetujui? Apakah ada kolaborasi ini? Ya itu. Kalau memang itu untuk mempercepat kemajuan pendidikan, sebenarnya itu inisiatif Dewan. Tapi di Pak Herman kemarin dicabut untuk mempercepat bahwa bagaimana daya ungkit pendidikan itu lebih cepat lagi, sehingga para kepala sekolah itu tidak diangkat dilantik oleh bupati, dilantik kepala dinas. Tapi disambut kembali Pak Levi gitu. Ya, yang mencabutnya Dewan itu. Oke. Terima kasih Pak Levi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan penjelasan Pak, tadi saya menanggapi Pak Herman, keburu habis waktunya. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4 dengan waktu 45 detik. Silakan Pak, waktunya akan dimulai saat Bapak berbicara. Kabarnya ada 3 kartu yang akan didistribusi oleh pasangan nomor 4. Benar tidak ini? Kalau benar, kok seperti ingin mengkotak-kotak masyarakat dengan kartu? Padahal Indonesia sedang mengarah pada one man one number atau single identity number. Kemudian yang harus diperbaiki itu ekonominya masyarakat itu, sehingga dompet warga itu tebal karena diisi uang, bukan tebal karena diisi kartu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon nomor urut 3. Betul, kami akan membagikan 3 kartu untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Yang pertama kartu pilar pertanian, ini untuk petani. Yang kedua pilar keagamaan dan pendidikan agama. Pilar keagamaan dan pendidikan dan dakwah. Yang ketiga adalah pilar ekonomi. Apakah kami sedang mengkotak-kotakan masyarakat? Tidak. Ini hanya mengidentifikasi calon penerima bantuan dari pemerintah. Kenapa bantuan keuangan 100 miliar untuk pilar ekonomi? Ini adalah transfer modal langsung ke rumah tangga dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. Saya berharap
masyarakat Cianjur ke depan berdaya dan berwirausaha setelah pemerintah mengakses permodalannya, kemudian pemerintah hadir dengan pendampingannya, dan pemerintah hadir dengan pemberdayaan serta pasar yang kita ciptakan untuk UMKM. Pilar pertanian 100 miliar per tahun. Ini akan kami distribusikan kepada petani-petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Buruh tani, petani penggarap akan kita berdayakan dengan pilar pertanian yang selama 1 tahun akan mendapatkan anggaran 100 miliar. Pilar keagamaan, pendidikan dan dakwah akan kami berikan dalam rangka pengembangan pondok pesantren, madrasah diniyah, kesejahteraan guru agama, imam masjid dan para kiai. Saya pastikan seluruhnya. Baik, terima kasih Pak. Waktunya sudah habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 bisa memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Toha yang saya hormati. Di era revolusi industri 4.0, Big Data adalah kata kunci, rumusan pembuatan kebijakan bagi publik. Tanpa berdasarkan data tidak akan tepat sasaran dan hanya buang-buang anggaran. Dengan pengalaman puluhan tahun di legislatif, apa program konkret dari paslon urutan nomor 1 terkait dengan Big Data di era revolusi industri 4.0 ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 memberikan jawabannya, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan peluang lagi bagi kami untuk memberikan penjelasan. Ini ada relevansi dengan program kami yang berbasis jumlah jiwa. Sehingga itu akan include nanti berkaitan dengan big data, itu akan memudahkan berapa sih jumlah konkret data penduduk Kabupaten Cianjur itu. Apakah benar 2,3 juta jiwa? Apakah benar data-data itu? Sehingga nanti harus jelas berapa sih kepala keluarga yang memang memiliki penghasilan yang di atas UMR, di bawah UMR, kemudian itu yang akan disinkronkan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh kepala daerah, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah beserta dengan DPRD. Membuat kebijakan seperti apa nih cocoknya, dan itu kuncinya memang dikaitkan dengan bagaimana kita melakukan pendataan secara jelas ke masyarakat. Ya. Tadi 100.000 per jiwa itu Pak Haji ya, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur, ini bisa saja masyarakat di sana membuat badan usaha milik RT. Jadi tidak hanya BUMD, tidak hanya BUMDes, tapi ada badan usaha milik RT yang tadi berbasisnya kepada data-data jiwa yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan saya pikir ini sangat efektif, akan sangat efektif untuk mendongkrak indikator atau indeks pembangunan manusia Kabupaten Cianjur. Insya Allah kita Cianjur menjadi naik peringkat dari bawah ke atas. Terima kasih Pak, waktunya sudah habis. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 45 detik. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Revolusi industri 4.0 menyebabkan hilangnya 51,8% potensi pekerjaan. Tapi di sisi lain muncul ratusan pekerja baru. Sementara kurikulum pendidikan belum bisa beradaptasi secara cepat dan fenomena yang terjadi. Dengan pengalaman paslon nomor 2 di bidang pendidikan, apa yang akan dilakukan kaitan dengan pencetakan SDM yang bersaing menghadapi revolusi 4.0? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji Herman. Ini dulu mantan atasan saya dan dulu juga pernah jadi bawahan saya. Untuk mengatasi itu Pak, kami telah berkumpul dengan para pengusaha bahwa yang pertama untuk mengatasi laju pertumbuhan daripada pekerja, kami telah sepakat dengan mereka untuk agar supaya para pekerja di Kabupaten Cianjur itu ada industri itu tidak menyerap dari daerah lain, dengan catatan boleh ada pekerja semua dimasukkan ke industri yang ada di kita, dengan catatan
pemerintah daerah untuk menyiapkan dulu para pekerjanya dengan siap pakai. Kami akan mengadakan suatu simulasi untuk bagaimana agar supaya para pekerja itu masuk langsung bisa beroperasional atau dikatakan atau dikatakan balai latihan kerja, sehingga dengan ada balai latihan kerja mereka tidak begitu dipusingkan. Dan yang kedua, mereka sebelum masuk diterima oleh pegawai diwajibkan atau jangan diharapkan dulu untuk memberikan persyaratan yang begitu banyak. Kan dengan ijazah saja mereka apabila sudah diterima ada persyaratan lain menyusul, sehingga masyarakat itu tidak diberatkan dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Mungkin ditambah Pak Jawaban. Jadi ada harmonisasi antara pemerintah daerah dengan kalangan industri berkaitan dengan serapan tenaga kerja Pak Herman. Karena waktunya sudah mau habis, itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Hadirin diharap tetap tenang. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk mengomentari jawaban yang telah diberikan dari ketiga pasangan calon lainnya. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari itu pasangan calon yang lain. Saya memberikan apresiasi dan saya sama sekali tidak meragukan apa yang disampaikan oleh oleh paslon-paslon yang lain dalam visi misinya. Untuk masih tentang kartu, sepertinya ini dengan banyak kartu itu masih yang saya sampaikan tadi, di saat Indonesia sedang menggalakkan 1 orang itu 1 kartu, ini ditambah lagi dengan berbagai macam kartu. Mau berapa lagi dompet masyarakat itu diisi oleh kartu, sementara uangnya tidak ada. Terima kasih. Tes habis. Baik. Kami masih akan melanjutkan debat terbuka ini dalam segmen selanjutnya untuk bagian paslon nomor urut 4 dan juga 1 yang nantinya akan memberikan pertanyaan untuk paslon lainnya. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.